Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Kita jumpa lagi bersama saya, Ibu Ani, di Ayo Belajar Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang zat adiktif dan psikotropika. Namun, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, silahkan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Selamat berdoa. Sebelum kita membahas materinya yang terkait dengan zat adiktif, Ibu sampaikan di sini beberapa tujuan yang ingin kita capai. Tujuan yang pertama, diharapkan nanti adik-adik mampu menyebutkan jenis-jenis zat adiktif. Tujuan yang kedua, mampu menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Dan tujuan yang ketiga, mampu menjelaskan upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan di sini maksudnya mampu menjaga diri dari bahaya narkoba. Itu ya tujuan yang ingin kita capai. Nah, selanjutnya coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Apa yang adik-adik lihat? Ada secangkir kopi, secangkir teh, dan ada rokok bekas. Apa ini maksudnya ya? Apa yang terlintas dalam pikiran adik-adik ketika Ibu tampilkan gambar ini? Mungkin sebagian dari adik-adik pernah mendengar nih, ada seseorang yang selalu mengkonsumsi kopi, misal tiap harinya. Satu hari aja tidak mengkonsumsi kopi, orang tersebut mengeluh pusing lah, mengeluh lemas, badan gak enak, gak ada semangat, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang-orang yang biasa mengkonsumsi teh dan juga perokok berat. Seorang perokok berat, jangankan satu hari tidak merokok, biasanya 1 jam atau 2 jam saja tidak merokok, dia sudah mengeluh perasaan yang tidak enak dia rasakan. Ada lidahnya pahit, lemah, lemes, pusing, dan lain sebagainya. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada yang tahu jawabannya? Nah, orang-orang tersebut bisa mengalami seperti itu karena mereka mengalami ketergantungan atau ketagihan karena kebiasaannya itu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Untuk menemukan jawabannya, kita simak selanjutnya. Zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif yaitu zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi dan juga ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Nah, ini yang disebut dengan zat adiktif. Ketika dikonsumsi bisa menimbulkan ketergantungan. Contoh tadi itu ya, ketika kita selalu mengkonsumsi kopi atau teh atau rokok, akhirnya kita mengalami ketergantungan, ketagihan, ingin selalu menggunakan, ingin lagi dan lagi. Begitu ya. Nah, zat adiktif dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama berdasarkan asalnya. Ada 3 jenis, diantaranya ada narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Yang kedua berdasarkan cara kerjanya, ada 3 jenis, yaitu stimulan, sedatif atau hipnotika atau depresan, dan halusinogen. Nah, kita bahas satu-satu ya, secara rinci penjelasan dari masing-masing jenis tadi. Yang pertama, zat adiktif berdasarkan asalnya. Yang pertama ada narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika itu sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, narkotika jenis ini, golongan yang pertama ini sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya ada kokain, ada heroin, dan ada ganja.
narkotika jenis pertama ini tidak boleh digunakan dalam pengobatan. Selanjutnya, narkotika golongan kedua berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan, namun dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Jadi beda sama golongan 1 ya. Kalau golongan 2 ini sudah bisa digunakan dalam pengobatan, hanya menjadi alternatif terakhir, bukan pilihan yang utama ya. Contohnya ada petidin, ada morfin, dan ada metadon. Selanjutnya, narkotika golongan ketiga. Kalau ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Golongan 3 ini sudah banyak digunakan dalam pengobatan karena potensi untuk mengalami ketergantungan itu ringan. Jadi diperbolehkan. Contohnya kodein. Selanjutnya, yang kedua ada psikotropika, yaitu zat yang berkhasiat sebagai psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Seperti halnya narkotika, psikotropika juga digolongkan menjadi 4 golongan. Psikotropika golongan pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya apa? Ada ekstasi, ada LSD. Lalu, psikotropika jenis kedua berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, namun sudah boleh digunakan sebagai obat tapi sangat terbatas. Berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya apa? Ada amfetamin, ada metamfetamin, ada fenisiklidin, dan ada Ritalin. Ini psikotropika jenis atau golongan kedua. Selanjutnya, psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Ini sudah mulai sedang ya mengakibatkan ketergantungannya dan sudah mulai banyak yang diizinkan digunakan dalam pengobatan. Contohnya ada pentobarbital dan ada flunitrazepam. Ini psikotropika golongan ketiga. Selanjutnya ada psikotropika golongan 4. Ini berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat banyak digunakan sebagai obat. Contohnya apa? Di antaranya ada diazepam, clobazam, pentobarbital, kemudian ada lorazepam, dan ada nitrazepam ya. Itu diantaranya contoh-contoh psikotropika golongan keempat. Nah, untuk narkotika ataupun psikotropika ini penggunaannya diatur dengan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan menggunakannya ya. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Selanjutnya, zat psikoaktif lainnya yaitu zat atau obat yang berpengaruh terhadap kerja sistem syaraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan tubuh. Di antaranya yang termasuk zat psikoaktif itu yang pertama ada alkohol. Alkohol ini secara alami bisa diperoleh melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Kemudian yang kedua ada nikotin. Nikotin ini terdapat dalam tembakau sebagai bahan pembuatan rokok. 3 ada kafein. Kafein ini terdapat dalam kopi yang merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Selanjutnya ada tein. Tein ini kafein yang terdapat dalam teh dan kadarnya lebih rendah dari kafein kopi. Nah, ini ya ada 4 contoh zat psikoaktif lainnya. Selanjutnya, pengelompokan zat adiktif berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama ada zat stimulan yang berfungsi 1 untuk meningkatkan kerja sistem saraf pusat. Yang kedua, meningkatkan detak jantung, laju pernafasan, dan tekanan darah.
Yang ketiga, membuat orang lebih siaga dan tidak merasakan lelah. Ini fungsi dari zat stimulan. Contohnya apa? Zat adiktif yang termasuk zat stimulan contohnya yaitu ada kafein, ada kokain, ada nikotin, dan metamfetamin atau yang lebih dikenal dengan istilah sabu-sabu. Selanjutnya yang kedua ada zat sedatif, hipnotika atau depresan. Berfungsi untuk yang pertama, menghambat aktivitas sistem syaraf. Yang kedua, menurunkan kesadaran dan menimbulkan rasa ngantuk. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah dan memperlambat detak jantung dan membuat otot rileks. Contohnya ada alkohol, asam barbiturat, dan diazepam. Selanjutnya ada zat halusinogen yang berfungsi untuk memberikan efek halusinasi atau khayal sehingga si pengkonsumsinya akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi hanya hayalan saja ya. Contohnya apa? Contohnya ada LSA dan LSD. Itu contoh zat adiktif yang bersifat halusinogen. Selanjutnya, dampak dari penggunaan narkotika ada beberapa, di antaranya penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, merasa nyaman, diikuti dengan rasa seperti mimpi dan ngantuk. Untuk penggunaan jangka panjang bisa mengakibatkan adanya ketergantungan, bisa meninggal dunia karena overdosis, kemudian ada sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Dan ada satu lagi, jika pemakaiannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, beresiko tertular penyakit hepatitis atau hepatitis dan HIV atau AIDS. Itu ya salah satu dampaknya. Yang kedua, dampak dari penggunaan ganja pada jangka pendek, timbul rasa cemas dan gembira yang menjadi satu. Jadi cemas dan gembira bersatu jadi satu ya. Kemudian banyak bicara, tertawa terbahak-bahak, halusinasi, berubahnya perasaan waktu dan ruang, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Ini untuk penggunaan jangka pendek. Sedangkan penggunaan jangka panjang dari ganja bisa menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan juga berkurang, radang paru-paru, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Nah, ini dampak penggunaan ganja ya. Selanjutnya, dampak penggunaan kokain pada jangka pendek bisa menyebabkan rasa percaya diri meningkat. Kemudian banyak bicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan halusinasi penglihatan. Sedangkan penggunaan jangka panjang mengakibatkan kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Selanjutnya, penggunaan ekstasi dan sabu pada jangka pendek menyebabkan selalu terjaga rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman, dan meningkatkan keakraban. Namun kemudian akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, haus, badan gemetar, jantung berdebar, dan tekanan darah meningkat. Kemudian penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan kekurangan gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke atau gagal jantung. Yang juga ini nanti bisa berujung kepada kematian.
Nah, selanjutnya untuk tadi itu dampak narkotika dan psikotropika ya, dan sekarang dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Inhalansia dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen atau karena ilusi, halusinasi, dan persepsi yang salah. Kemudian yang kedua, penggunaan inhalansia jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Selanjutnya, penggunaan alkohol dalam jangka pendek bisa menyebabkan mabuk, sehingga menyebabkan kecelakaan. Kemudian ada jalan sempoyongan. Dan dalam jangka waktu panjang, alkohol dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, merusak sistem syaraf, gangguan jantung, beresiko terkena kanker, dan ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol itu dapat melahirkan bayi cacat. Hati-hati ya. Selanjutnya, penggunaan nikotin, ini rokok nih, dapat menyebabkan 1. Kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan impotensi. Nah, itu tadi ya, begitu banyak dampaknya, baik itu penggunaan jangka pendek ataupun jangka panjang yang ujung-ujungnya merugikan diri kita, mengganggu kesehatan organ-organ tubuh kita. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari bahaya zat-zat adiktif tadi? Nah, salah satunya upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba yaitu diantaranya 1. Mengenal dan menilai diri sendiri. Kenali diri Anda, kenali diri kalian. Yang kedua, meningkatkan harga diri. 3. Meningkatkan rasa percaya diri. 4. Terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. 5. Memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Terutama bagi para remaja ya, yang biasanya gampang sekali terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh teman. Makanya berhati-hati dalam memilih pergaulan. Itu sangat penting, gitu ya. Nah, yang keenam, terampil sebagai agen pencegah penyalahgunaan narkoba. 7. Menerapkan pola hidup sehat. 8. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. 9. Melakukan kegiatan yang positif. 10. Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Nah, banyak ya caranya bagaimana kita menghindari diri kita agar terhindar dari bahaya narkoba, dan itu kuncinya ada pada diri kita sendiri. Demikian tadi pembahasan materi tentang zat adiktif dan psikotropika. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kita selalu bisa menjaga diri agar terhindar dari narkoba. Ibu ucapkan terima kasih buat adik-adik yang selalu setia dengan channel kami, dan nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.